Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mafira, program studi Bimbingan dan Konseling kelas C, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembukaan diri. Pembukaan diri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, self-disclosure. Yang kedua, jendela johari. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Dan yang keempat, mempercayai dan dipercayai. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, self-disclosure. Self-disclosure atau disebut dengan pembukaan diri, menurut Johnson 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Tanggapan terhadap orang lain atau terhadap kejadian tertentu lebih melibatkan perasaan. Menurut Socrates 1995, membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya. Menurut Socratesnya 1995, ada 2 cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri, yakni yang pertama, mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita, serta apa yang menyebabkan perasaan-perasaan dan reaksi-reaksi kita itu. Caranya dengan mengungkapkan perasaan-perasaan dan reaksi-reaksi kita itu kepada seseorang yang kita percaya. Yang kedua, meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Yang kedua, jendela johari. Joel Luc dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka disebut dengan jendela johari sesuai nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Dan serambi yang keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh orang, diri kita sendiri. Serambi yang keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain, disebut daerah tas sadar. Johnson 1981. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, 2 orang harus saling mempercayai. Menurut Socratesnya 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil risiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Kepercayaan tak mungkin timbul tanpa resiko, dan relasi tidak akan mengalami kemajuan tanpa kepercayaan. Lebih lanjut, Socratesnya 1995 menegaskan 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi, yaitu yang pertama, penolakan, mengolok-olok atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Yang kedua, tidak membalas pembukaan diri orang lain. Yang ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain, kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Yang keempat, mempercayai dan dipercayai. Socratesnya 1995 mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan
dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentang di hadapan orang lain. Tepatnya, mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dapat dipercaya berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi, meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Dalam hal penerimaan, menurut Supratiknya 1995 ada dua hal yang perlu dicatat, yaitu yang pertama, penerimaan terhadap orang lain biasanya merupakan hasil atau akibat dari dan hanya bisa dimulai dengan penerimaan diri. Yang kedua, penerimaan dari orang lain merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita menjadi rentan terhadap serangan dari orang lain. Untuk mengkomunikasikan penerimaan, dukungan, dan kerjasama, dibutuhkan keterampilan untuk mengungkapkan kehangatan, pemahaman yang tepat, dan intensi-intensi yang bersifat kooperatif. Banyak bukti menunjukkan bahwa kehangatan, pemahaman yang tepat, dan intensi-intensi yang kooperatif meningkatkan kepercayaan dalam sebuah relasi. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan itu datanya dari Allah dan kekurangan itu datanya dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.